Assalamualaikum. Hai, teman-teman, kali ini kita akan mengenal lebih dekat alpukat, buah bergizi yang penuh manfaat dan keunikan. Alpukat atau yang dikenal juga dengan nama avocado pear adalah tanaman buah yang berasal dari keluarga laurel. Tanaman ini berasal dari wilayah Amerika dan sudah dibudidayakan sejak lebih dari 5.000 tahun yang lalu di daerah Mesoamerika. Alpukat sangat disukai karena buahnya berukuran besar, memiliki tekstur lembut, dan kaya akan minyak alami yang baik untuk tubuh. Pohon alpukat diperkirakan berasal dari daerah dataran tinggi yang berada di antara Meksiko bagian selatan dan Guatemala. Di alam liar, tanaman ini tumbuh secara alami di wilayah yang membentang dari Meksiko hingga Costa Rica. Secara ilmiah, alpukat termasuk jenis buah beri berukuran besar yang memiliki satu biji besar di tengahnya. Para peneliti menemukan bahwa alpukat telah mengalami proses evolusi yang panjang, sehingga muncul berbagai jenis alpukat yang kita kenal sekarang. Pohon alpukat sebenarnya bisa melakukan penyerbukan sendiri, tetapi petani lebih sering memperbanyaknya dengan cara cangkok atau sambung pucuk agar kualitas buahnya tetap bagus dan seragam. Saat ini, alpukat ditanam di banyak negara yang memiliki iklim tropis dan hangat. Hingga tahun 2023, Meksiko menjadi negara penghasil alpukat terbesar di dunia. Buah alpukat yang sudah matang memiliki daging buah berwarna hijau kekuningan, lembut, dan terasa creamy seperti mentega. Bentuk dan warna kulitnya juga beragam, ada yang hijau, coklat, ungu, hingga hitam. Bentuknya bisa menyerupai pir, telur, atau bulat. Untuk dijual, alpukat biasanya dipetik saat masih keras lalu dibiarkan matang setelah dipanen. Karena kaya nutrisi dan lemak sehat, alpukat sering dijadikan bahan berbagai makanan dan minuman, termasuk menu vegetarian. Namun, budidaya alpukat juga memiliki tantangan. Pohon alpukat membutuhkan cukup banyak air, sehingga di beberapa daerah penghasil utama seperti Meksiko, Chili, dan California, kebutuhan airnya bisa memberi tekanan pada lingkungan sekitar. Selain itu, perluasan kebun alpukat di beberapa wilayah juga dapat menyebabkan berkurangnya area hutan. Di masa depan, perubahan iklim diperkirakan akan memengaruhi daerah yang cocok untuk menanam alpukat. Suhu yang semakin panas dan musim kering yang lebih panjang bisa membuat proses budidaya alpukat menjadi lebih sulit di beberapa tempat. Pohon alpukat, Persea americana, termasuk pohon yang cukup besar. Tingginya bisa mencapai sekitar 9 hingga 20 meter, hampir setinggi gedung beberapa lantai. Batangnya cukup kokoh, dan daunnya tumbuh berselang-seling dengan bentuk memanjang berwarna hijau. Setiap tahun, pohon alpukat dapat menghasilkan ribuan bunga kecil. Bunganya berukuran sangat kecil, berwarna hijau muda hingga kuning kehijauan, sehingga seringkali tidak terlalu terlihat dari kejauhan. Meski kecil, bunga-bunga ini sangat penting karena nantinya akan berkembang menjadi buah alpukat. Buah alpukat biasanya berbentuk seperti buah pir, meskipun ada juga yang bulat atau lonjong tergantung jenisnya. Ukurannya cukup beragam, mulai dari yang kecil hingga besar, dengan berat sekitar 100 gram sampai 1 kilogram. Di bagian tengah buah terdapat satu biji besar yang menjadi ciri khas alpukat. Menariknya, alpukat liar pada zaman dahulu memiliki biji yang lebih kecil dan ukuran buah yang juga lebih kecil dibandingkan alpukat yang banyak dijual saat ini. Melalui proses budidaya dan pemilihan tanaman terbaik selama bertahun-tahun, manusia berhasil menghasilkan berbagai jenis alpukat dengan daging buah yang lebih tebal, lebih lembut, dan lebih banyak. Selain rasanya yang enak, alpukat juga terkenal karena kandungan gizinya yang tinggi. Buah ini mengandung lemak sehat, serat, vitamin E, vitamin K, kalium, dan magnesium yang baik untuk tubuh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mengonsumsi alpukat dapat membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kadar kolesterol jahat, LDL, dan meningkatkan kolesterol baik, HDL. Pertumbuhan pohon alpukat dibagi menjadi beberapa tahap, mulai dari biji berkecambah, tumbuh menjadi pohon muda, hingga akhirnya menghasilkan buah. Pohon alpukat biasanya mulai belajar berbuah saat berusia sekitar 2,5 sampai 5 tahun. Produksi buahnya akan semakin banyak saat pohon berumur sekitar 10 hingga 20 tahun. Semakin sehat pohonnya, batangnya juga akan semakin besar dan kuat. Tahap pertama adalah fase perkecambahan. Pada tahap ini, biji alpukat membutuhkan waktu sekitar 1 sampai 2 bulan untuk mengeluarkan akar dan tunas. Selama masa ini, tanah perlu dijaga tetap lembab dengan penyiraman yang cukup agar proses tumbuhnya berjalan lancar. Tahap berikutnya adalah fase pertumbuhan atau vegetatif yang berlangsung saat pohon berusia sekitar 1 hingga 3 tahun. Pada masa ini, pohon fokus membentuk batang yang kuat dan cabang yang rimbun. Agar pertumbuhannya bagus, pucuk pohon biasanya dipangkas supaya muncul lebih banyak cabang dan bentuk pohon menjadi lebih lebar. Tunas-tunas yang tumbuh terlalu rendah pada batang juga sering dibuang agar nutrisi lebih banyak digunakan untuk memperkuat batang utama. Selain itu, penyiraman rutin sangat penting, terutama saat musim kemarau.
Setelah itu, pohon memasuki fase generatif atau fase berbuah. Beberapa jenis alpukat unggul bahkan sudah bisa menghasilkan buah saat berumur sekitar 2,5 hingga 3 tahun. Namun, proses dari munculnya bunga hingga buah benar-benar matang membutuhkan waktu yang cukup lama, bisa mencapai sekitar 2 tahun. Pada tahap ini, pohon memerlukan pupuk yang cukup agar buah yang dihasilkan tumbuh besar, sehat, dan berkualitas baik. Pohon alpukat bisa mengalami gangguan dari berbagai jenis hama. Hama-hama ini dapat merusak daun, batang, maupun buah sehingga pertumbuhan pohon menjadi kurang optimal dan hasil panennya berkurang. Karena itu, penting untuk mengenali hama yang sering menyerang tanaman alpukat agar bisa segera ditangani. Salah satu hama yang cukup sering ditemukan adalah kutu putih. Hama kecil ini mengisap cairan pada tanaman sehingga daun menjadi keriting, menguning, dan pertumbuhannya terganggu. Untuk menguranginya, petani biasanya menyemprotkan campuran air dan sedikit sabun cair pada bagian yang terserang. Ada juga tungau merah yang menyerang permukaan daun. Serangan hama ini membuat daun muncul bercak-bercak kuning hingga kemerahan. Jika dibiarkan, daun bisa mengering dan rontok. Beberapa orang menggunakan semprotan bahan alami, seperti ekstrak ketumbar, untuk membantu mengendalikan hama ini. Hama lainnya adalah ulat kupu-kupu gajah. Ulat berukuran besar ini sangat suka memakan daun alpukat hingga berlubang atau bahkan habis. Untuk mengatasinya, petani bisa mengambil ulat secara langsung atau menggunakan semprotan alami dari bawang putih dan minyak nabati. Selain itu, ada juga lalat buah yang sering menyerang buah alpukat. Lalat ini menusukkan telurnya ke dalam buah sehingga muncul bintik hitam atau benjolan pada kulit buah. Jika serangannya parah, buah bisa rusak sebelum dipanen. Untuk mengurangi jumlah lalat buah, petani biasanya memasang perangkap khusus atau menggunakan semprotan berbahan alami tertentu. Dengan perawatan yang baik dan pengendalian hama yang tepat, pohon alpukat dapat tumbuh lebih sehat dan menghasilkan buah yang berkualitas. Itulah beberapa fakta menarik tentang alpukat. Semoga menambah wawasan dan jika kamu menyukainya jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.